Oke, Happy Sunday semuanya. Ya, welcome untuk teman-teman. Selamat hari Minggu untuk teman-teman yang baru datang atau mungkin udah lama nggak datang. Happy Sunday buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai, kita mau sama-sama meregangkan suara kita, gitu ya. Tapi sebelum kita meregangkan suara, aku mau minta teman-teman pengurus boleh mencar kemanapun. Boleh mencar, kalian boleh ke orang yang mungkin ada sendirian gitu ya. Mungkin kayak Vanessa dan Bella. Vanessa, Bella. Oke, kalau gitu aku mau minta Grace, boleh majuan Grace? Boleh temenin yang duduk sendiri. Thank you Grace untuk kesediaannya. Ya, sebelum kita ibadah, aku mau remind kalian, kita hari ini jangan lupa HP-nya di silent, jangan main HP selama kebaktian berlangsung. Aku akan melototi kalian dan aku nanti bakal tegur langsung kalau kalian kedapatan bermain HP. Jadi aku di depan akan CCTV kalian di depan nih. Tapi sebelum kita mulai, kita mau sama-sama meregangkan suara kita. Kalian tahu lagu ini gak? Apa? Bila kau senang hati tepuk tangan gitu ya. Oke? Boleh bangkit berdiri, kita mau ice break dulu bentar. Oke, semuanya. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati, mari kita lakukan. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati brum brum. Bila kau senang hati brum 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 brum. Bila kau senang hati mari kita lakukan. Bila kau senang hati brum brum. Oke, ulang. Masih banyak nggak peragain. Kalau nggak peragain aku akan seperti biasa ngajak ke depan atau ngapain itu. Jadi semua gerak, oke? Oke? Oke, sekali lagi. Semua nyanyi, semua gerak. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati mari kita lakukan. Bila kau senang hati tepuk tangan. Bila kau senang hati brum brum. Bila kau senang hati brum brum. Bila kau senang hati mari kita lakukan. Bila kau senang hati brum brum. Oke, thank you teman-teman. Jadi teman-teman nanti pas lagi nyanyi, pas lagi ngapain, jangan lupa kita tetap sukacita. Oke, sekarang kita mau sama-sama mulai ibadah kita. Teman-teman dipersilahkan untuk mengambil saat teduh teman-teman. Saat teduh sambil bangkit dari kita akan bersaat teduh. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi.
Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan karena kasih Tuhan kekal selamanya. Boleh tepuk tangannya? Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, hanya untukku. Tak akan berhenti. Mari kita menari. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan ini hanya untukmu. Ya, teman-teman, seminggu ini teman-teman bisa bangun pagi, teman-teman bisa melewati satu minggu ini dengan baik, itu karena penyertaan Tuhan. Demikian juga kebaktian kita hari ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai teman-teman sekalian. Dan besertamu juga. Ya, teman-teman, ada satu ilustrasi di mana ilustrasi ini tentang pesawat. Pesawat terbang memerlukan menara kontrol ATC untuk mengkontrol arah jalannya pesawat. Kemanapun pesawat itu pergi, ke timur, ke barat, ke utara, ke semuanya, ke negara-negara, ke pulau, itu berkat bantuan ATC. Apa jadinya kalau pesawat tersebut tidak diarahkan oleh menara ATC? Nah, teman-teman mungkin stop ngomong sama kiri kanan. Kita mau sama-sama serius datang ibadah. Dan ya, balik ke pertanyaan tadi. Apa jadinya kalau pesawat tersebut gak ada yang kontrol dari menara ATC? Pesawat tersebut bisa hilang arah, bahkan bisa menghilangkan ratusan jiwa yang ada di dalam itu. Demikian juga hidup kita. Hidup kita dipimpin oleh Tuhan yang setiap hari memimpin kita. Namun kita seringkali menjauh dari Tuhan
seperti pesawat yang ingin mencelakai dirinya sendiri. Dan seringkali kita meragukan Tuhan atas setiap hal yang Tuhan telah ciptakan, atas setiap hal yang Tuhan sudah berikan terhadap kita. Salah satu contohnya adalah kayak matahari, bulan, udara, gunung-gunung, bintang. Saat aku melihat ciptaan itu yang besar, aku tertegun dan heran. Kenapa sih ciptaan Tuhan tuh bisa seindah itu? Dan saat aku melihat itu, aku sangat amat tersentuh. Dan aku hanya ingin mengatakan hal ini kepada Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. 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 Ya Tuhan, bila melihat Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi hulu riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. maka jiwaku Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. kita mau sama-sama berterima kasih ke Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tuhan, bila merenungkan pemberian, Ya Tuhan, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh murah
ke-23 berkata, setiap orang yang berbuat dosa, upahnya adalah maut. Setiap kita sudah jatuh ke dalam dosa dan setiap hari melakukan dosa. Bahkan mungkin hari ini kita baru berapa jam hari berjalan, kita udah melakukan dosa. Malas ibadah, males, mau jalan tuh males banget. Dan karena kita sudah jatuh ke dalam dosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri, sehingga Tuhan harus turun ke dalam dunia dan menggantikan kita di kayu salib. Mari sekarang teman-teman aku ajak untuk ambil sikap berdoa, tundukkan kepala. Kita mau mengakui setiap dosa yang telah kita lakukan kepada Tuhan. Kita menyakiti Tuhan, kita menyakiti sesama kita. Kita meminta ampun dan belas kasih dari Tuhan, agar Tuhan menolong dan menyertai kita untuk kita bisa lepas dari dosa tersebut. Above the hills of time, the cross is gleaming, fair as the sun when night has turned to day, and from it love's pure light is richly streaming to cleanse the heart and banish sin away. To this dear cross, the eyes of men are turning. To this end, they just lost to sight. And for the young Christ men's hearts are yearning, as shipwrecked seamen yearn for morning light. Mari teman-teman kita bangkit berdiri, kita datang di hadapan Tuhan, kita mau minta ampun ke Tuhan. Taruh tangan teman-teman di dada teman-teman, kita mau minta ampun kepada Tuhan. Menjulang nyata atas Menjulang nyata atas bukit dalam, terang benderang salibmu Tuhanku. Dari sinarnya yang menyala-nyala, memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan mendengarkan ke arah cahaya kasih yang mesra. Bagai pemanggil garam merindukan di ufuk timur pagi merekah. salibmu Kristus tanda pengasihan. Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang tak terperingat, di ufuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, tergeras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari, disalib pada bukit Kalvari. Tuhan, kami datang kepada Engkau, mengakui setiap dosa yang telah kami lakukan. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali
Dan berulang kali bahkan Tuhan, kami senang di dalam dosa yang kami lakukan. Kami senang jatuh ke dalam lubang yang sama. Ampuni kami Tuhan, walaupun kami setiap minggu meminta maaf pada Engkau, tapi mungkin kami seringkali mempunyai motif yang sama untuk terus mengulangi dosa itu. Tuhan, Engkau kiranya boleh sertai kami, bimbing kami Tuhan, tegur kami Tuhan, agar kami boleh menjadi seorang yang lebih baik lagi Tuhan, yang hanya mau taat dan setia kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan, inilah setiap dosa yang kami bawa di hadapan Engkau. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia, kita telah dibenarkan dengan cuma-cuma dan menerima anugerah keselamatan. Maka dari itu, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Mari kita katakan ke kiri, depan, belakang, engkau telah diselamatkan. Engkau telah diselamatkan. Engkau telah diselamatkan. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkan kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa dunia. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kau bukan Allah besar yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain sama, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Yang keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tagat kudusnya. Bersama-sama. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bersuka-cita padangkan pohon kelapa, sebab Dia datang lemah dirinya dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dipersilakan duduk kembali. Oke, bentar. Itu yang di belakang jangan main HP dong, Mitzi, jangan main HP dong. Ya, kok bosen sih? Kan kamu udah datang ke ibadah ini, harusnya kamu tahu dong cara ibadah yang benar gimana. Nah, buat kalian dan buat kamu yang nggak tahu cara ibadah yang benar,
hari ini kita akan sama-sama belajar bagaimana sih cara ibadah yang benar. Tadi aku perhatiin di belakang ada yang main HP, ada yang nyanyi cuman aku nggak tahu kalian lagi mikirin apa, ada masalah di rumah, I don't know. Tapi kita sama-sama mau datang ke tempat ini buat memuliakan Tuhan dan kita mau sama-sama belajar. Hari ini kita tuh sebenarnya tuh mau belajar apa dan bagaimana cara beribadah yang baik. Jadi please aku minta kalian kita hari Minggu cuma bentar doang dengar khotbah. Jadi teman-teman dipersilakan jangan ngobrol ke kiri kanan, jangan main HP dan sebagainya. Dan hari ini kita mau sama-sama bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pasti walaupun teman-teman diem-diem doang tadi, Tuhan tuh ada dalam hati teman-teman. Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku Suka dan duka yang ku lewati Indah bersamamu Tuhan Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku Suka dan duka yang ku lewati Indah bersamamu Tuhan Kasih-Mu selalu mengalir Menuhi kehidupanku Engkau setia menguatkanku Ku bersyukur ku ada dalam hatimu Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku Suka dan duka yang ku lewati Indah bersamamu Tuhan Dalamnya kasih sayangmu Kau tuliskan dalam hatiku Suka dan duka yang ku lewati Indah bersamamu Tuhan Kasih-Mu selalu mengalir Menuhi kehidupanku Engkau setia menguatkanku Bersyukur ada dalam kasih-Mu selalu mengalir Menuhi kehidupanku Engkau setia menguatkanku Bersyukur ada dalam Engkau setia menguatkanku Ku bersyukur ku ada dalam hatimu Kita berdoa Kami sungguh bersyukur Tuhan bahwa kami ada dalam hati-Mu dan Engkau mengasihi kami waktu demi waktu dalam berbagai peristiwa kehidupan yang kami alami. Kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu baru, bahkan tiap hari, tiap jam. Tuhan, kami juga ingin semakin mampu mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kami. Dengan hati kami, dengan pikiran kami, bahkan dengan semua tindakan yang kami lakukan
menjadi pengabdian, menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, pada minggu pagi ini kami bersyukur untuk waktu yang tersedia, di mana kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan. Kami yakin Engkau mau mengarahkan kami supaya kami memahami, memaknai, bahkan menghidupi bagaimana ibadah yang utuh, yang lengkap, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Sang Firman yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohonkan doa kami. Amin. Selamat pagi kawan-kawan. Kita akan merenungkan tema ibadah atau tema khotbah pada hari ini, ya, tentang dari hati kepada aksi, ya, dari hati kepada tindakan-tindakan yang nyata. Kita akan mempersiapkan atau membaca firman Tuhan, yakni dari Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 dan 24, ya, 2 ayat. Karena hanya 2 ayat kita akan baca bersama-sama, ya. Baik, kita baca bersama-sama Yohanes pasal 4 ayat 23 dan 24, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, kawan-kawan, ada sebuah ungkapan dari seorang hamba Tuhan bernama TB Joshua. Dia bilang bahwa saat kita beribadah, jangan biarkan kehadiranmu di tempat itu hanya secara fisik saja. Beribadahlah dengan totalitas diri, sehingga hati, pikiran, dan tindakanmu menjadi satu dalam rangka penghormatan kepada Allah yang Maha Kuasa. Nah, kawan-kawan, dari ungkapan ini kita mungkin bisa menduga bahwa ada 2 jebakan yang seringkali mungkin menjebak orang-orang percaya ketika mereka beribadah. Ya, ada orang yang datang hanya dengan fisik saja, secara lahiriah saja. Ya, hatinya entah di mana, pikirannya entah di mana, fokusnya entah di mana, kepada hal-hal yang lain, bukan kepada Tuhan. Kalau dalam ibadah di Alkitab, di PL, mereka menyembahku, mereka memujiku, mereka menyanyi untuk Tuhan hanya dengan bibirnya saja, dengan mulutnya saja. Hatinya jauh daripadaku. Kira-kira begitu. Ya, orang-orang yang secara lahiriah dekat dengan Tuhan, ada di ruangan ibadah, ada dalam sebuah momen ibadah, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Dan juga yang kedua, ada orang-orang yang kebalikannya. Orang-orang yang dekat secara hati dengan Tuhan, mengakui diri sebagai orang yang merupakan umat Tuhan, merupakan anak Tuhan, merupakan hamba Tuhan. Secara hati dia yakin Tuhan itu Allah yang hidup, Allah yang Maha Kasih. Tapi secara fisik dia jauh dari Tuhan. Merupakan orang yang mengakui Tuhan tapi tidak datang beribadah kepada Tuhan. Enggan ke gereja, ogah beribadah, ogah berdoa, secara lahiriah hanya mengatakan bahwa ya, yang penting adalah soal hati. Ya. Mereka adalah yang penting adalah soal hati, tapi soal hal-hal yang sifatnya lahiriah, soal tadi berdoa, sikap doa, cara berdoa, datang beribadah, frekuensi beribadah di gereja, begitu ya. Buat mereka bukan hal yang dianggap penting. Jadi hanya soal hati yang diutamakan. Nah, hamba Tuhan ini mau coba mengajak kita untuk mempertimbangkan dan melihat bahwa memang perlu beribadah tadi ya, dengan roh dan kebenaran, dengan roh dan kehidupan yang benar.
mempertimbangkan ibadah yang total, menyerahkan seluruh hati, pikiran, bahkan semua tindakan, semua aksi kita sebagai bagian dari penghormatan, bagian dari pengabdian, bagian dari mau sikap tunduk, percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, dari teks pada hari ini kita mau mempertimbangkan 3 poin. Bahwa yang pertama adalah ibadah yang sejati itu tidak lagi memang hanya berkaitan dengan tempat yang fisik. Ya, seperti bait Allah dalam masa-masa Alkitab. Kalau pernah kita melihat ya bahwa di Alkitab itu ada masa di mana Tuhan Yesus pada usia 12 tahun mereka datang dari jauh-jauh, dari utara, dari Galilea, ya, dari Nazaret mereka turun jauh sekali, berhari-hari barangkali mereka harus menempuh waktu, dan mereka tiba di Yerusalem hanya untuk merayakan Paskah, merayakan ibadah, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi dulu itu memang ibadah itu dipusatkan di bait Allah. Semua persembahan, semua perayaan-perayaan yang besar dipusatkan di bait Allah. Tapi sekarang dengan masa yang baru, dengan perjanjian yang baru dalam iman kepada Tuhan Yesus, kita bisa beribadah dimanapun dan kapanpun. Ya, tanpa harus dibatasi lagi oleh lokasi atau oleh tempat atau bahkan oleh waktu. Ya, kita bisa berdoa di rumah, kita bisa berdoa di jalan, kita bisa beribadah di kelas, kita bisa beribadah di tempat kerja, memanggil nama Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan, mengalami dekatnya dengan Tuhan dimanapun dan kapanpun, tanpa batas waktu dan tempat. Kehadiran Allah tanpa lagi dibatasi oleh ruang, bahkan waktu. Waktu Yesus meninggalkan begitu ya, tabir pemisah antara ruang Maha Kudus dengan ruang yang lain, ruang kudus dan ruang yang berikutnya, ya. Itu tabirnya itu sudah dirobek ya, sudah dibuka oleh Tuhan sehingga kemuliaan Tuhan yang ada di ruang Maha Kudus itu semacam merebak sampai ke tempat-tempat yang lain. Sehingga kalau dulu kan orang hanya para imam besar ya yang masuk ke ruang Maha Kudus tahun sekali, hanya imam-imam yang spesial, yang dianggap terpilih, yang boleh masuk ke ruang yang kudus, sementara umat Tuhan hanya boleh ada di luar, ya, hanya boleh ada di halaman, bahkan di tempat-tempat yang lebih jauh lagi. Tapi sekarang semua orang bisa mengalami kehadiran Tuhan, bahkan hadirat Tuhan dengan ibadah yang dibangun. Nah, tapi ingat bahwa Tuhan juga masih tetap menghargai, tetap menghormati tempat-tempat ibadah. Ya. Tuhan Yesus menyucikan bait Allah dengan harapan tempat itu memang dispesialkan, dikhususkan oleh umat sebagai tempat untuk berdoa, mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, dan berjumpa dengan Tuhan. Dia menyucikan tempat ibadah daripada orang-orang yang mencari keuntungan dari tempat ibadah, menyucikan tempat ibadah dari semua motivasi yang buruk yang mengacaukan ibadah kepada Tuhan. Dengan harapan tempat itu benar-benar di mana orang bisa memanggil nama Tuhan, bahkan di mana orang-orang yang jauh-jauh dari berbagai bangsa bisa berjumpa dengan Tuhan di tempat itu. Ibadah yang benar masih dikehendaki oleh Tuhan, dilakukan di tempat-tempat yang ditentukan, yang disepakati, yang dikhususkan begitu ya oleh umat Tuhan. Dan juga orang yang percaya masih dikehendaki oleh Tuhan untuk bisa berkumpul tiap-tiap waktu, pada waktu-waktu yang khusus untuk bisa bersehati, bersekutu, membangun kesatuan tubuh Kristus yang kelihatan. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul, di situ namaku disebut, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, di mana 2-3 orang berkumpul, di tempat itu aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi Allah masih menghendaki sebuah tempat untuk kita bisa berkumpul. Bayangkan kalau masing-masing hanya beribadah sendiri-sendiri sepanjang waktu, sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun, di rumah masing-masing, di kamar masing-masing tanpa ada interaksi begitu ya. Kita menjadi bingung apa hubungannya kita dengan yang lain. Apa ikatannya kita sebagai persekutuan orang percaya, sebagai tubuh Kristus di tengah-tengah dunia ini.
Jadi perlu ada sebuah penghormatan, penghargaan kepada tempat, kepada momen ya kita beribadah, berbakti bersama-sama seperti yang kita sedang rayakan ya, selenggarakan pada hari ini. Nah, ada godaan ibadah hati ya. Tadi orang-orang yang mengutamakan soal hati. Orang-orang yang hanya memandang penting soal hati, enggak penting soal tempat, enggak penting soal berkumpul, enggak penting soal bertemu. Ini ibadah hati ada godaan juga ya. Walaupun memang ini sesuatu yang barangkali paling dasar. Beribadah dimulai dengan hati, betul. Tapi jangan lupa bahwa ibadah juga perlu tadi ya, ruang-ruang untuk kita berjumpa, untuk kita bersekutu, mengungkapkan sikap iman kepada Tuhan di hadapan orang-orang yang lain. Nah, ada orang yang karena ibadah hati, buat mereka hati yang paling penting, maka mereka memandang ibadah tidak lagi perlu. Saya mendengar orang-orang di lingkungan kami ada orang-orang yang berpikir bahwa yang penting sudah kenal Tuhan, sudah tahu Tuhan. Yang penting percaya Tuhan itu ada. Yang penting percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Selesai. Nggak perlu ke gereja. Bahkan mereka memandang bahwa ke gereja atau beribadah bersama itu hanya untuk orang-orang yang hatinya lemah, yang imannya masih belum kuat, perlu dikuatkan oleh orang-orang yang lain. Jadi buat mereka yang penting sudah ada hati untuk Tuhan. Nggak perlu beribadah lagi ke gereja. Ya, ada yang begitu. Saya yakin kita bukan ada di level itu. Kita melewati itu. Ya. Lalu yang kedua juga ada orang-orang yang memandang ibadah itu penting, hanya nggak perlu sampai ke gereja. Doa itu penting, hanya nggak perlu sampai ngumpul-ngumpul. Ibadah itu sesuatu yang masih dianggap penting buat mereka, hanya nggak perlu sampai dianggap terlalu khusus, hanya sampai kumpul seperti ini, sampai luangkan waktu jauh-jauh dan lama-lama begitu ya. Cukup ibadah pribadi, devosi pribadi. Nah, buat mereka kemudian ya mereka akan beribadah cukup di kamar mereka, di rumah mereka, dalam hati mereka, ya tanpa akan berkunjung ke gereja. Kalau yang pertama tadi ibadah itu iman itu penting tanpa perlu ibadah. Yang kedua ibadah itu penting tanpa harus ke gereja, tanpa harus kumpul-kumpul. Lalu juga yang ketiga, orang-orang yang beribadah ke gereja ya tanpa persiapan yang layak. Tanpa persiapan yang baik. Jadi mereka masih memandang ibadah ke gereja itu masih penting, masih sesuatu yang khusus, tapi tanpa persiapan yang baik. Sekedar datang, sekedar muncul, yang penting store muka ke pengurus, store muka kepada Tuhan di ibadah begitu ya, di gereja, dianggap kemudian selesai perkara. Jadi buat mereka kesiapan diri, bagaimana kita bisa menata ya diri dengan baik ketika kita datang ke gereja, dengan penampilan yang baik, dengan kesiapan kesehatan yang baik, buat mereka kurang dipertimbangkan. Jadi malam minggu masih begadang sampai subuh-subuh gitu ya, ke gereja kemudian dengan wajah yang pucat, dengan wajah yang sudah loyo, buat mereka hal yang biasa. Datang dengan penampilan yang lusuh, tanpa ada kesiapan, belum mandi atau ganti baju yang dipilih, buat mereka hal yang biasa. Jadi bisa melihat ini ya tahapannya ya. Jadi ada orang yang mementingkan hati, ibadah nggak penting. Ada orang yang memandang ibadah penting tapi nggak perlu ke gereja. Ada orang yang memandang ke gereja masih penting tapi tanpa persiapan yang baik, persiapan yang layak. Ada orang juga yang memilih ibadah sesukanya, ya ibadah ya dengan waktu, dengan tempat yang semaunya. Ya mungkin buat mereka ya ibadah bisa di mana saja tadi ya, di mana dan kapan saja. Jadi mereka mungkin bisa pilih ibadah ya malam hari, di hari Minggu, atau mungkin bahkan di hari Senin, di hari Selasa. Yang penting bisa ibadah kepada Tuhan. Jadi mereka bisa pilih ibadah dimanapun, nggak harus di perniagaan, ya, ke tempat-tempat yang lain bisa, tanpa harus ikatannya
kuat-kuat dengan KR, tanpa harus dikatanya kuat dengan gereja, tanpa harus dikatanya kuat dengan orang-orang sepersekutuan di tempat ini. Buat mereka ibadah di mana saja, ya, di gereja mana saja, buat mereka dianggap sama saja, tanpa perlu ada ikatan seperti tubuh Kristus yang melekat, yang erat, ya, satu dengan yang lain. Saya bayangkan kalau pohon itu ditanam dan terus tiap hari dipindah-pindah pot, ya, apa yang terjadi kira-kira? Ditanam tapi dipindah-pindah terus, ya, cabut lagi, tanam lagi tempat pot baru, besok cabut lagi, pindah lagi tempat di tempat pot baru, pasti akan lama-lama mulai gitu, ya, gersang, mulai mengering dan akhirnya mati. Karena apa? Akarnya tidak kuat, ya, kepada komunitas, kepada persekutuan, kepada ikatan-ikatan yang sehat, tanpa ikatan yang erat, ya, dengan orang-orang yang saling mengasihi dan saling membangun. Yang terakhir, ada orang-orang yang tidak perlu banyak bergerak atau beraksi dalam ibadah. Buat mereka yang penting apa? Sudah bergereja lalu selesai. Nggak perlu melayani, nggak perlu memberi diri dengan terlibat dalam aksi-aksi pelayanan, nggak perlu terlalu banyak heboh gerak-gerak saat ibadah, nggak perlu gitu, ya, ikuti apa yang menjadi arahan dari WL, ya, dari MC, nggak perlu. Yang penting apa? Datang, duduk, diam, selesai perkara, lalu pulang dengan seperti biasa. Jadi buat mereka ya begitu, ya. Ada orang-orang yang mana bahwa ibadah itu dengan kadar-kadar yang saya bayangkan mungkin istilahnya dengan kadar-kadar yang sempal, sepotong-sepotong, sebagian-sebagian, enggak lengkap, enggak utuh. Nah, kita mau memandang ibadah sebagai bagian yang lengkap dan utuh. Ibadah dalam berbagai lingkup, di berbagai kelompok, di berbagai agama, selalu melibatkan unsur-unsur yang lengkap, ya. Soal hati, ya, dan juga soal fisik, soal jasmani, soal lahiriah juga dilibatkan dengan lengkap, dengan utuh. Ibadah-ibadah di agama-agama suku melibatkan ibadah dengan tarian religius, ibadah dengan aksi-aksi, atraksi-atraksi yang luar biasa, ya, dalam ibadah tarian suku. Bahkan ada ibadah dengan menari sepanjang ibadah itu, dan mereka berputar-putar, dengan mereka terus melompat-lompat, bahkan seperti orang yang kerasukan, ya, untuk menunjukkan bahwa ibadah itu memang penuh dengan totalitas, dipersembahkan kepada Tuhan. Ada ibadah dengan meditasi dan yoga spiritual. Meditasi dengan waktu yang panjang, dengan sikap tubuh yang khusus, mereka beribadah dalam mereka mau memusatkan seluruh hidup mereka, tubuh mereka, jiwa mereka, hati mereka kepada Tuhan. Jadi ini untuk menggambarkan bahwa ibadah itu memang perlu melibatkan semua unsur, ya, pikiran, ya, hati, ya, indera kita, ya, tubuh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam ibadah kita di gereja, doa dan sikap badani kita juga menyimbolkan, ya, ibadah yang coba mau diarahkan kepada Tuhan. Kita kalau berdoa kan selalu dengan konsep lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala. Ya, dalam rangka mau menunjukkan bahwa kita mau tunduk, mau menundukkan diri di hadapan Tuhan supaya kita bisa fokus dengan penuh begitu, ya, kepada Tuhan dengan sebuah sikap doa yang khusus. Musik, lagu, peran badan juga sangat penting. Tadi dalam ibadah saya membayangkan, tadi kita ada yang tepuk tangan, ya. Jadi musik dengan sikap badan itu kita padukan dengan tepukan. Ada juga mungkin dengan tarian kecil, goyang kanan, goyang kiri, ya. Ada juga dengan penghayatan, kita tutup mata dalam rangka menghayati, merenungkan anugerah Tuhan yang maha besar. Bahkan mungkin ada yang sampai terharu, sampai menitikkan air mata dalam rangka menghayati, ya, betapa agungnya, betapa megahnya gitu, ya, anugerah Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Lagu terakhir tadi buat saya itu sesuatu yang sangat menyentuh, ya, suka dan duka kita lewati dan tetap gitu, ya, indah bersamamu Tuhan. Ini kan suatu pengalaman
yang luar biasa bahwa bagaimana bisa merasakan Tuhan dalam suka dan duka. Tetap menyimpulkan bahwa bersama dengan Tuhan selalu jauh lebih indah dibandingkan dengan bersama dengan yang lain. Membayangkan betapa ya Tuhan melukiskan kita di hatinya dan kita juga merasakan lukisan Tuhan dalam hati kita. Ini sesuatu yang mendalam, sesuatu yang menyentuh. Itu diungkapkan dengan tadi ya, dengan sikap, dengan ekspresi kita dalam beribadah. Juga ibadah kita melibatkan banyak simbol, ya. Ini simbol. Apalagi yang di sini ada simbol. Ini simbol. Ya, kenapa dia ada di depan? Karena kita mau menempatkan firman Tuhan sebagai bagian yang sentral dalam ibadah. Apalagi? Ini simbol. Ya, ini juga simbol. Kenapa harus ada ini? Kenapa harus ada ini gitu ya? Ini juga bagian dari simbol. Jadi memang ibadah kita tidak lepas dari hal-hal yang lahiriah juga, yang perlu direfleksikan, yang perlu dilihat sebagai hal yang positif dalam rangka mendukung kita, mendorong kita untuk bisa beribadah dengan seluruh indera kita, seluruh pengalaman kita kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, ibadah sejati itu harus berasal dari hati, roh, dan hidup yang benar dan utuh. Roh dan kebenaran. Ibadah yang berangkat dari roh, dari hati, dari iman yang teguh kepada Tuhan, juga kehidupan yang diarahkan, dipersembahkan sebagai persembahan yang benar dan utuh. Ya, persembahan yang lengkap, yang sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam pandangan zaman dulu, dalam pandangan agama-agama zaman dulu, agama-agama atau bahkan mungkin filsafat zaman dulu, ya, tubuh ini dianggap tidak seistimewa yang sekarang, tidak semulia ya cara pandang orang di zaman sekarang ini. Zaman dulu tubuh ini hanya dianggap sebagai objek. Objek untuk apa? Untuk dilukis, untuk dipertontonkan, untuk dibuat patungnya, untuk dikagumi secara fisik saja. Zaman dulu. Tubuh bahkan dianggap sebagai tempat di mana jiwa terkungkung, roh terpenjara, ya. Budi kita seperti dibatasi oleh hal yang fisik. Jadi dulu ini tubuh ini dianggap sebagai lawan, sebagai kontraknya gitu ya. Kontraknya roh, tubuh dan jiwa. Jadi kalau roh itu dianggap mulia, maka tubuh dianggap hina. Kalau jiwa dianggap begitu agung, maka tubuh dianggap begitu rentan, buruk, sesuatu yang dianggap lawannya begitu ya dari roh dan jiwa. Dan sumber dari nafsu dan sumber dari penderitaan. Mungkin dulu orang berpikir, andai kata aku tidak punya tubuh, maka aku akan bebas seperti para malaikat. Andai kata aku punya tubuh yang tubuhku tidak terbatas, tidak sakit, tidak rentan, tidak cacat begitu ya, aku akan bebas seperti para malaikat. Jadi mereka kemudian menolak keberadaan tubuh. Mereka memandang tubuh sebagai sesuatu yang hina, sesuatu yang buruk, sesuatu yang harus disangkal, ditolak dengan berbagai macam cara. Ada agama dulu yang sangat mengagumi meditasi sampai mereka menjadi begitu buruk kondisi tubuhnya, menjadi kurus sekali, menjadi lemah sekali, dan mereka ingin bebas dari samsara namanya itu ya, dari sangsara. Mereka ingin merdeka secara jiwa ya, secara roh dengan meninggalkan tubuh mereka. Nah, padahal sebenarnya dalam pandangan Tuhan, tubuh kita tuh punya fokus yang positif ya, punya makna yang sangat mulia dan indah. Ya. Tubuh kita adalah karya langsung tangan Tuhan. Jadi kalau yang lain kan Tuhan ciptakan dengan langsung berfirman, maka jadi. Berfirman maka jadi, ya. Semua yang lain begitu, ya. Berfirman maka jadi. Tapi manusia diciptakan Tuhan dengan sebuah cara yang berbeda. Membentuk, mengambil tanah, membentuknya, ya, mengukurnya dengan maksudnya, ya, membuatnya menjadi begitu lengkap,
ya, dengan bagian-bagian yang sangat spesifik, bagian-bagian yang sangat penting, yang sangat berguna, dan manusia diciptakan Tuhan dengan begitu sempurna. Ya, semua Tuhan ciptakan dengan bagian yang mulia. Dan Tuhan ciptakan dengan tangannya langsung. Bahkan ketika menciptakan Hawa pun begitu ya, Tuhan mengambil dari tulang Adam, menutupnya dengan daging, kemudian menciptakan Hawa ya dari unsur yang juga ada pada Adam. Jadi merupakan buah dari karya Tuhan secara langsung, dan roh manusia merupakan hembusan roh Allah ya, yang mengalir dari kedirian Tuhan. Jadi bayangkan betapa roh kita, tubuh kita juga merupakan bagian yang utuh dan sangat mulia ya di hadapan Tuhan. Tubuh merupakan tempat di mana kita bisa menaungi roh kita, tempat membangun integrasi kemanusiaan kita. Tanpa tubuh kita bukan manusia ya. Kita mungkin akan dianggap sebagai ya antara malaikat atau hantu, antara malaikat atau setan. Kalau tanpa tubuh. Ketika Yesus dalam 40 hari dia menampakkan diri kepada para murid, mereka selalu heran dan takut. Karena apa? Tanpa tubuh yang biasa ya, karena tiba-tiba muncul, tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada, tiba-tiba enggak ada, itu membuat manusia kemudian gentar dan takut. Tapi dengan tubuh kita bisa menaungi seluruh kedirian kita, menaungi akal, menaungi roh kita, menaungi jiwa kita, menaungi seluruh ya keberadaan diri kita di hadapan Tuhan. Dan juga tubuh merupakan Tuhan peduli kepada kerohanian dan juga kepada kondisi tubuh kita. Ya. Tuhan bukan hanya peduli kepada hati, namun juga dipeduli kepada seluruh keberadaan diri kita. Dia pengen kita sehat, dia pengen kita kuat, dia pengen kita dalam kondisi yang sejahtera, berkecukupan secara berkat, ya tiap hari. Dia pengen kita jangan sampai lemah, jangan sampai sakit, jangan sampai mati dengan kondisi yang tanpa terawat. Dia pengen kita semua ya bisa terawat dengan baik. Dan juga tubuh merupakan tempat kediaman Allah, kediaman roh Allah dalam diri kita. Jadi bayangkan betapa tubuh ini sesuatu yang sangat penting dan mulia untuk kemudian dijaga, dirawat, dan dibawa kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup. Ya, persembahan yang benar-benar Tuhan, ini hidupku, bukan cuma ini hatiku, tapi juga ini hidupku seluruhnya. Tuhan pimpinlah, Tuhan pakailah, Tuhan jadikanlah sebagai tempat kemuliaan-Mu ya di tengah-tengah dunia ini. Dan memang dia mau menempatkan rohnya juga dalam tubuh kita, dalam diri kita. Nah, penting untuk menyelaraskan hati dan aksi ya antara iman dan tindakan, antara hati dengan aksi-aksi yang nyata sepanjang ibadah kita dan sepanjang kehidupan yang kita jalani. Nah, keselarasan antara hati dan aksi ini menyimbolkan ini ya, rasa hormat yang penuh kepada Tuhan. Jadi menyembah, menghormati Allah harus dengan totalitas diri kita. Gak bisa kita bilang hanya cukup Tuhan, yang penting saya beribadah kepada Tuhan, saya dalam arti saya percaya Tuhan ada, saya percaya Tuhan baik, gak perlu ibadah lagi ya secara lahiriah bersama-sama dengan semua orang percaya, bersama-sama dengan orang Kristen di gereja. Gak bisa. Ya, tubuh yang sehat itu adalah tubuh yang masing-masing anggotanya itu terhubung dengan hidup, dengan erat, dengan kuat ya, dengan terikat satu dengan yang lain. Kalau kata kawan, jangan seperti bara yang dipisahkan. Perlahan-lahan dia akan mulai mendingin, mulai meredup dan kehilangan panasnya, ya kehilangan cahayanya. Dia harus kembali dimasukkan ke dalam kumpulan bara-bara sehingga mulai kembali bisa memanas, mulai semangat, mulai bersinar lagi, mulai berdampak lagi,
untuk pekerjaan Tuhan yang jauh lebih besar dan mulia. Dan juga itu menggambarkan keotentikan ya yang utuh. Jadi ibadah yang benar-benar otentik, lahir dari apa? Dari hati dan dari seluruh hidup kita. Kalau orang hanya beribadah dengan tubuh saja, tadi hati yang tadi mana gitu ya, itu bukan ibadah yang lengkap. Itu bukan ibadah yang otentik yang Tuhan mau. Kita pengen beribadah dengan seluruh keberadaan diri kita. Jadi waktunya berdoa dengan kusyuk. Waktunya kita menyanyi dengan kusyuk ya, dengan sepenuh hati. Ekspresikan apa yang menjadi pengalaman, perasaan dengan Tuhan, apa yang menjadi kerinduan kepada Tuhan, bahkan apa yang menjadi pergumulan, entah mungkin juga bahkan kekecewaan, ya, kemarahan dengan pengalaman yang terjadi, kita bisa ungkapkan dengan seluruh keberadaan diri kita kepada Tuhan. Jadi keselarasan antara hati dan aksi, roh dan tubuh mewujudkan ibadah yang otentik, ya, yang asali ya dari hidup kita. Dan juga itu merupakan gambaran dari iman yang ekspresif, ya. Gerakan, postur, tindakan fisik kita dalam ibadah itu penting dalam rangka mengkomunikasikan hal-hal yang ada di dalam diri kita. Ya. Iman, perasaan, rasa hormat, pengabdian hidup kita, cinta kita diungkapkan, ditunjukkan dengan sikap tubuh kita di hadapan Tuhan. Dengan ke gereja kita sudah bisa menggambarkan bahwa kita adalah orang-orang yang rindu mencari Tuhan. Orang-orang yang rindu ingin terhubung lagi dengan orang-orang yang sama-sama mencari Tuhan dan mau bertumbuh bersama, mau saling mendukung, saling menguatkan, saling memperhatikan, saling mengingatkan lagi, begitu ya, supaya semua bisa dalam kondisi yang terawat dan bertumbuh kepada Tuhan. Jadi hal-hal yang di dalam itu terungkap ya dengan sikap, dengan aksi-aksi kita dalam ibadah. Kalau dalam Yakobus dikatakan bahwa iman perbuatan itu bekerja sama, ya. Barangkali iman adalah jiwa dari perbuatan merupakan tubuh dari iman. Iman tanpa perbuatan mati. Perbuatan tanpa iman juga enggak guna, gitu ya. Ini dua hal yang perlu dipadukan, disatukan menjadi sebuah kekuatan yang bisa mengkomunikasikan tadi ya, perasaan, hidup beriman dan cinta yang nyata kepada Tuhan. Atau cinta tanpa kehadiran itu sesuatu yang bullshit ya. Kehadiran tanpa cinta juga sesuatu yang menakutkan. Kalau orang hadir tapi tanpa cinta, orang hadir dengan perasaan geram, perasaan benci, sesuatu yang menakutkan. Kalau orang hanya mengatakan aku cinta padamu tanpa hadir, seperti Bang Toyib, saya kira juga omong kosong. Ya, jadi perlu memadukan antara ya cinta dengan kehadiran, antara iman dengan perbuatan, dengan tindakan-tindakan selama kita beribadah. Pengalaman yang holistik, hati dan aksi tubuh itu menciptakan pengalaman ibadah yang holistik, karena melibatkan tadi ya semua indera yang ada di tubuh kita. Mata melihat entah ke sini, tadi saya melihat ini tim yang luar biasa ya. Dua singer dengan MC yang luar biasa dan juga musik yang hari ini benar-benar perfecto. Ya. Ini kita seperti dituntun, dibawa dengan seluruh indera kita untuk bisa mengalami, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati kemuliaan Tuhan, cinta Tuhan yang tergambar lewat lirik, lewat ya pikiran kita, lewat telinga kita, begitu ya. Menikmati ibadah yang luar biasa kepada Tuhan. Dan juga ada transformasi budi, ya. Keselarasan antara hati dan aksi berdampak pada transformasi seluruh diri kita. Jadi antara apa yang ada di hati dengan sikap, dengan tindakan itu makin nyambung dan semakin ada pembaharuan hidup ya hari demi hari. Yang ketiga ya, singkat saja. Penyembah sejati itu harus dengan ya hubungan yang karib dengan Allah, khususnya lewat ibadah yang
penuh dengan cinta kasih. Ibadah yang penuh dengan cinta kasih. Sebagai gambaran dari hubungan yang karib dengan Tuhan. Relasi cinta dengan Tuhan. Keutuhan ibadah itu adalah saat kita tidak hanya membuka hati bagi Tuhan, namun juga dengan penuh keyakinan membiarkan Tuhan menyentuh, menggerakkan setiap aspek kehidupan kita. Melayani dengan cinta. Ya, terlibat dalam kepengurusan juga dengan cinta. Datang ke gereja juga dengan cinta. Sekolah, kerja juga dengan cinta. Berinteraksi satu dengan lain juga dengan cinta. Semua digerakkan dengan cinta. Karena Allah adalah cinta. Cinta itu digerakkan oleh Allah. Ya. Jadi ada hubungan yang karib dengan Tuhan. Ya, semua merupakan bagian dari persembahan kepada Tuhan, pengabdian kepada Tuhan. Maka mulailah dengan hati yang tulus ketika kita beribadah kepada Tuhan, mulai dengan hati yang kangen Tuhan, rindu Tuhan, mau ketemu Tuhan, mau mencari kehendak Tuhan, mau berjumpa dengan Tuhan. Renungkan makna terdalam ibadah sebagai perjumpaan dengan Tuhan. Bukan cuma tadi sekedar formalitas, rutinitas, sekedar datang tanpa jiwa, sekedar ya ada tapi tiada gitu ya. Antara ada dan tiada. Kita datang dengan ya diundang Tuhan, pulang juga dengan diutus Tuhan. Bukan seperti kalajengking ya. Jelangkung ya. Kalau jelangkung kan datang nggak diundang, pulang nggak diantar ya. Datang nggak diundang, pulang nggak diantar, ya itu roh-roh yang lain lah. Tapi kita datang, kita dipanggil Tuhan, kita pulang juga diutus oleh Tuhan. Gunakan semua kata-kata, gerakan batin, suara hati ya dengan pemaknaan yang mendalam. Jadi semua dengan sebuah kesadaran bahwa kita mau menggerakkan hidup kita untuk Tuhan. Kita digerakkan juga oleh Tuhan dan Roh-Nya. Kehadiran dalam setiap gerakan itu dinyatakan ya dengan energi yang mengalir dalam rangka mau memuji, menyembah Tuhan. Jadi semua kita hadirkan dalam rangka mau menjadi persembahan kepada Tuhan. Ekspresikan iman dengan cinta untuk mengungkapkan kedamaian, sukacita, bahkan kekhawatiran, kekeringan hidup juga kita mau ungkapkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kita pengen mengalami yang namanya pemulihan diri ya tiap kali ibadah. Jangan pulang dengan perasaan yang sama ketika datang beribadah. Perlu dengan tadi ada pengalaman perjumpaan dengan Tuhan, pemulihan ya, pemulihan batin, pemulihan diri yang penuh dalam Tuhan. Kalau datang dengan perasaan yang senang, pulang makin senang. Atau datang dengan perasaan yang damai, pulang dengan perasaan yang berlimpah dengan damai. Datang dengan perasaan yang khawatir, pulang juga dengan perasaan yang jauh lebih tenang, jauh lebih yakin dengan anugerah Tuhan, dengan penyertaan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan yang melampaui segala akal. Pusatkan hati, hidup, ya dengan konsentrasi yang penuh dengan menutup semua jalur gangguan dalam beribadah. Tadi sangat baik tadi kembaran saya memandu kita ya. Jangan gunakan handphone ya. Tutup semua peluang yang mengganggu kita untuk konsentrasi kepada Tuhan. Kurangi atau hindari ngobrol kanan kiri ya. Semua boleh fokus kepada Tuhan. Ini cara kita untuk bisa mengarahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca bersama-sama ini bagian yang terakhir. 1, 2, 3. Sebab itu, saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Dia bilang tubuh, ya, soma, itu ya ungkapan dari seluruh keberadaan indera kita, organ kita, tubuh kita, sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Saya yakin kita mau untuk mempersembahkan yang terbaik, ya hati kita, pikiran kita, tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang
berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan lagu KJ 280, Aku Percaya. Ya, teman-teman, sebelum kita doa syafaat, aku mau kalian untuk sharing aja berdua-berdua apa sih yang lagi kalian alamin di 1 minggu ini dan apa yang mau kalian doakan satu sama lain. Aku kasih sekitar 3 menit ya teman-teman.
Ya, teman-teman, waktunya habis. Kalau kalian masih mau lanjutin sharingnya, bisa dilanjutin nanti habis kebaktian. Sekarang kita mau mulai doa syafaatnya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak, bersyukur Tuhan untuk hari ini kami masih bisa dapat berkumpul ke sini lagi ya Bapak. Sekarang kami akan menaikkan beberapa pokok doa. Teman-teman, aku mau ajak kalian buat doain dulu teman yang tadi kalian udah sharingin. Doain apa yang sedang dia pergumulkan. Yuk mari kita angkat pokok doa ini. Selanjutnya aku mau ajak kalian berdoain tentang negara kita Indonesia, di mana kita tahu Jakarta dan Jabodetabek sekitarnya lagi parah banget polusinya, dan kita mau doain supaya polusi ini cepat reda, dan kita juga mau doain teman-teman kita yang mungkin kena sakit tenggorokan ataupun tentang pernafasannya. Yuk kita angkat pokok doa ini. Untuk teman-teman yang pria, aku minta kalian untuk doain proses regenerasi KR yang sekarang sedang berjalan, di mana tahun depan di April nanti kami kepengurusan 2022 dan 2024 akan mengakhiri kepengurusannya, dan kiranya Tuhan yang memimpin untuk menemukan calon-calon pengurus yang baru. Mari kita angkat pokok doa ini. Untuk teman-teman yang wanita, aku mau ajak kalian buat mendoakan tentang Natal dan Camp KR, di mana sekarang kita sedang mempersiapkan panitia untuk melaksanakan hal tersebut. Kiranya Tuhan juga yang campur tangan dalam penghubungan panitia dan segala persiapannya sampai nanti hari H. Yuk kita angkat pokok doa ini. Ya Bapak, tidak lupa juga kami mendoakan Tuhan untuk teman-teman kami yang sedang berulang tahun di seminggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk satu umur lagi yang Engkau tambahkan, dan kiranya mereka bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarnya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang mungkin sedang sakit, kiranya Engkau yang bantu mereka, Engkau yang sembuhkan mereka lewat obat-obatan yang mereka konsumsi. Ya Bapak, inilah segenap pokok doa kami yang jauh daripada sempurna. Kiranya Engkau yang jawab sesuai waktumu saja, di dalam nama Tuhan saya berdoa. Amin. Oke, teman-teman dipersilakan mempersiapkan persembahan teman-teman. For your information, kita mungkin udah lama gak di remaja, gak diinfoin bahwa tiap bulan kita ada persembahan bulanan. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada lebih atau yang udah kerja, boleh menyisihkan uangnya kalau teman-teman berkenan. Untuk teman-teman yang mau memberikan persembahan bulanan, boleh ambil amplop putih. Untuk yang mingguan, amplop yang biasa.
Dan jangan lupa kita juga bisa scan kris nanti yang akan tertera di layar. Oke, untuk teman-teman kolektan boleh mempersiapkan di belakang. Dan juga untuk teman-teman yang belum dapat amplop, boleh angkat tangan. Ya, boleh dibantu amplop. Mungkin angkatnya boleh yang tinggi ya biar kelihatan. Ya, sembari kita menyiapkan persembahan kita, aku akan membacakan ayat persembahan kita yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Mari kita bawa persembahan kita. Untuk yang melayani silakan dipesan. Bersama-sama kita bangkit berdiri. Selamat pagi Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami masih boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami ini boleh dipakai dengan bijaksana dan baik oleh setiap orang yang mengurus persembahan ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Ya, oke. Aku pengen, karena tadi di-mention sama Pak Marto tentang tim kita yang perfecto. Ya, aku mau kenalin sedikit pemusik kita. Teman-teman boleh kasih tepuk tangan nanti ya. Oke, singer kita ada Jolin. Ada Noel. Nah, drummer ganteng ada Hansel. Nah, pemusik abadi nih ada Carlos.
Nah, pianis kita hari ini mungkin ada yang baru, ada Kokaleb. Yeay. Ya, Kokaleb dulu waktu aku liturgos, Kokaleb khotbah. Sekarang pas aku liturgos juga Kokaleb yang main pianis. Thank you Kokaleb. Aku juga mau thank you buat teman-teman yang tadi udah menaruh HP-nya walaupun sekarang aku lihat lagi pada main HP. Thank you banget, appreciate that. Dan aku juga mau say thank you buat kembaranku juga, Pak Marto untuk firman yang disampaikan. Nah teman-teman, from heart to action. Nah, kita tuh sering kali datang ke tempat ini dengan motif yang salah. Kalau yang aku lihat sering banget di sini ikut orang tua karena sekalian ibadah di sini. Dan ya cuma sekedar rutinitas biasa sehingga membuat kita tidak enjoy saat kita beribadah. Tapi secara khusus hari ini Tuhan mau ingatin ke kita bahwa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan melalui setiap doa, setiap pujian, setiap pernyataan iman yang kita katakan. Dan jika perbuatan kita yang kita lakukan salah di hadapan Tuhan, maksudnya tidak melakukan dengan benar, itu sama aja kita tidak menghormati Tuhan yang sudah menciptakan kita, yang sudah merawat kita sampai kita tuh ada saat ini. Kalian punya baju ini tuh, baju itu tuh karena Tuhan baik gitu. Coba kalian misalnya kayak coba kalian kurang ajar sama Tuhan, Tuhannya juga kurang ajar, bukan kurang ajar, Tuhannya juga malah dendam sama kalian, yaudah boleh pakai baju gitu ya. Tapi Tuhan senantiasa baik kepada kita. Tuhan walaupun seburuk-buruknya kita nggak peduli sama Tuhan, tapi Tuhan selalu menyertai kita di setiap perjalanan hidup kita. Maka dari itu teman-teman, mari kita sama-sama mau menaikkan pujian kita mau sama-sama serius di hadapan Tuhan, kita mau sama-sama puji Tuhan kita mau sama-sama sembah Tuhan lebih dalam lagi. surga
layak disembah, dipuji, dimuliakan oleh semesta, terutama oleh kami buatan tanganmu, kami anak-anakmu yang telah engkau tebus dengan karyamu yang kudus, yang sempurna di kayu salib. Engkau layak mendapatkan pujian, penghormatan, dan persembahan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah yang berlangsung pada hari ini, dan kami kembali akan Engkau utus untuk berkarya dalam aksi-aksi nyata di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah keluarga, studi, kerja, dalam pergaulan kami. Tuhan, kami siap untuk Engkau pakai sebagai saksi-Mu. Namun Tuhan, kami juga butuh kuasa Tuhan, berkat Tuhan, menyertai, menopang segenap kehidupan kami. Kawan-kawan, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa, karunia, damai Tuhan Yesus, penyertaan, pertolongan Roh Kudus bersama engkau hari ini, sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita menyanyikan lagu Kenaikan Syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang baru, hidup hanya untukmu. Teman-teman, dipersilakan untuk saat teduh. Ya, happy Sunday semuanya. Ya, aku bakal, kok langsung ini depannya mana? Nah, jadi aku bakal bacain warta lisan minggu ini tanggal 3 September 2023. Nah, ini baru boleh next. Tema hari ini itu From Heart to Action yang bakal dibawain oleh
yang udah dibawain oleh Pendeta Martha Marbun. Next. Tema minggu depan itu, ini susah temanya, Sacred Companions yang bakal dibawain sama saudari Natia Joyo. Next. Job minggu ini, liturgisnya ada Anius, pendamping pembicaranya ada Nat, BWDS ada aku, PIC ada Kania, MCCG-nya bakal ada Vanessa, absennya tadi ada Albert. Next. Pemusik minggu ini, pianisnya ada Kokaleb, gitarisnya ada Carlos, singernya ada Jolin sama Immanuel, drumnya ada Hansel, mulmetnya ada Yosua, Siska, Matthew, dan Edward. Job aktivis minggu ini, PJTD-nya ada Joan, penyambutan dan kolektannya ada David, tapi kayaknya tadi digantiin Phoebe. Terus ada Jennifer, ada Kila, dan ada Wilson. Ini yang harus kalian dengarkan baik-baik ya teman-teman. Job pengurus minggu depan itu liturgisnya ada Hana, pendamping pembicaranya ada Devina, baca warta dan doa syafaatnya ada Selin, PIC-nya Phoebe, MCCG-nya Devina juga, absennya ada Yolanda. Pemusiknya ada pianisnya Filona, gitarisnya Brandon, singernya Grace dan Kenisha, drumnya ada Raffi, mulmetnya ada Elvis, Monique, Daniel, dan Selena. Job aktivisnya ada PJTD Mitzi, penyambutan dan kolektannya ada Gui Marvella, Abel, Nicholas, dan Hansel. Enggak, next. Oh, balik. Big Notes. PD jam 8 ya, udah nggak ada pakai telat, ye. Next. Ya, thank you, see you next time, love. Happy Sunday semuanya. Oke. Hari ini sebelum kita mulai CG kita mau lihat nih kanan kiri teman-teman, ada gak anak yang baru datang KR? Ayo coba dilihat kanan kirinya. Ada gak ya? Oke, ini ada nih Bella. Nah, Ayo, boleh berdiri. berdiri aja. Terus sebutin nama, habis apa lagi? Nama, umur berapa, terus kelas, sama datang diajak siapa. Nama saya Fiona Loren, kelas 8, umur 13 tahun. Saya di sini diajak sama Cici Hana. Oke teman-teman, namanya Fiona. Kita mau sama-sama sapa Fiona ya. Halo Fiona, minggu depan datang lagi ya kita. 1, 2, 3. Hai Fiona, minggu depan datang lagi ya. Oke, ini hadiah dari kita. Welcome to KR. Ada lagi nggak? Nggak ada. Aman. Oke. Jadi kita belum bubar ya guys, tunggu sebentar. Kita bakal main game yaitu Simon berkata, tapi berhubung yang MC-nya tuh Bella, jadi kita mainnya Bella berkata ya guys, oke? Oke. Kalian harus dengerin semua yang dibilang Cici Bella hari ini. Jangan pakai cici dong, aduh tua banget. Emang Jadi dikit. kalian boleh berdiri. Yuk, kita bangkit yuk. berdiri. Kata-katanya. Oke, semuanya udah berdiri. Wah parah banget nih Koniki. Iya nih Koniki sama Kak Raffi nih.
Oke. Nih, kalian perhatiin ya. Yang pertama, Bella berkata, jongkok. Susah ya? Susah ya? Jangan jongkok deh, jangan jongkok. Kasihan. Sempit tuh, tempatnya sempit, Ci. Kasihan Oke. tuh Ci Devina tadi harus effort banget nutupin. Oke. Ya, Bella berkata berdiri. Berdiri dulu guys, berdiri. Bella berkata, apa ya? Gandeng teman kanan kirinya. Udah. Immanuel, kamu sama siapa Immanuel? Sendiri banget nih. Aduh, sama siapa nih? Parah Bisa Bella. nggak? Nah, gandeng aja, gandeng. Oke. Udah. Turunin guys, turunin. Lepas. Apalagi ya? Lepas gandengannya. Lepas udah guys, lepas gandengannya. Betah banget kayaknya. Lepas guys, lepas. Iya, dia suka gandeng-gandeng. Oh,